1000 hari pertama kehidupan seorang anak merupakan periode emas yang sangat penting untuk perkembangan otak juga tumbuh kembang anak agar mencegah angka stunting. Dan untuk berbincang-bincang secara lebih mendalam, sudah bersama saya Profesor Dr. Hamam Hadi, spesialis gizi klinik, juga Bapak Budi Wibowo, Kepala Bapeda DIY. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat pagi ini ya? Alhamdulillah sehat. Kompak banget ya Bapak. Ya. Bapak, saya pertama mau nanya ke Prof. Hamam dulu. Ya. Bapak, stunting itu kan ditandai dengan tinggi dari badan anak yang tidak sesuai dengan tinggi badan umurnya gitu ya. Ada nggak sih indikator-indikator lain yang dapat menggambarkan anak ini terkena stunting? Karena stunting itu persoalan defisit panjang badan atau tinggi badan, yang paling mudah yang ngukur tinggi badan atau panjang badan itu sendiri. Jadi kalau masih balita atau baduta, itu bisa dilihat dari pertumbuhan setiap bulan atau 4 bulannya gitu. Kalau ke posyandu dilihat itu panjang badannya sudah sesuai apa belum. Nah, pada saat ini sudah ada KMS yang tentang tinggi badan. Ya, tapi belum di semua puskesmas. Di puskesmas itu alhamdulillah sudah ada. Nah, ke depan insya Allah itu akan memudahkan. Lihat aja itu di KMS-nya. Untuk panjang badannya sudah tercapai belum? Selama ini memang KMS banyak yang berat badan masih, tapi ke depan sedang dikembangkan lebih lanjut dan di beberapa puskesmas sudah ada. Yang paling mudah untuk orang awam lihat itu aja, kayak KMS berat badan, ini masuk hijau, masuk kuning atau masuk merah. Nah, nanti akan dipermudah dengan itu. Jadi pertama sekali bahwa anak itu atau anak stunting itu potensial lahir pertama dari ibu yang stunting juga. Jadi kalau ibunya pendek, itu berisiko besar melahirkan anak yang pendek pula. Nah, itu satu. Yang kedua, ibu yang dari persiapan hamil, ya, itu kurang gizi. Kurang gizi. Jadi misalnya ini calon pengantin nih, dari masa remaja, SMA, mahasiswa sudah kurang gizi, nanti ketika jadi pengantin itu kurang gizi pula. Kemudian nanti waktu hamil juga harus diperbaiki terus gizinya. Jadi jangan sampai waktu hamil itu kurang gizi. Anemi lagi. Anemi itu salah satu kekurangan gizi mikro. Ya, kurang zat besi, kurang mineral, gitu ya. Nah, ini juga bagian dari faktor risiko terjadinya stunting. Dari stunting itu ada faktor ibunya yang sangat penting ya. Iya. Sebelum hamil harus dipersiapkan dulu kesehatan ibunya, iya, gizi ibunya, baru nanti memberikan gizi yang baik juga untuk anak. Iya. Kalau untuk Bapak Budi sendiri Pak, stunting di daerah Istimewa Yogyakarta ini sudah seperti apa nih Pak? Jadi sebenarnya kita prihatin ya, angka stunting di DIY ini kan 19,8% ya. Nah, walaupun di masing-masing kabupaten bervariasi, misalnya di Gunung Kidul 31%, di Kulon Progo 22,sekian%, di Bantul juga demikian, di kota saja 22%. Tetapi yang kita lakukan sekarang ini adalah bagaimana identifikasi itu pasti yang sudah terlanjur stunting, tetapi pencegahan juga harus dilakukan seperti yang dikatakan Prof. Hamam tadi. Jadi bagaimana sosialisasi sejak dia itu pranikah dan sebagainya, berstrategi, tapi yang sudah terjadi, yaitu harus kita selesaikan. Nah, kami sangat berharap bahwa di DIY ini persentasenya setiap tahun harus menurun. Dan di negara maju seperti yang dikatakan Prof. Hamam, di Singapura itu kurang dari 5%. Nah, kenapa kita tidak bisa? Mestinya bisa, karena yang menangani ini tidak hanya satu dinas kesehatan dan BKKBN ya, tapi multisektor, bahkan bekerja sama dengan masyarakat. Jadi kalau kita bersama, saya yakin itu bisa. Tidak sesuatu yang sulit. Berarti stunting di ini sedang menjadi lebih baik lagi ya? Iya, ya. Walaupun itu sudah di bawah rata-rata nasional ya. Rata-rata nasional kan 30, ya. Sedangkan kita 19,8. Tapi 19,8 ini menurut saya angka yang memprihatinkan. Karena di negara maju nggak ada angka yang seperti itu, belasan tuh nggak ada gitu loh. Kalau untuk Prof.
sendiri. Kan katanya nih 1000 HPK itu merupakan masa periode emas bagi anak ya untuk mencegah stunting gitu. Terus banyak juga ibu-ibu nih ya, ibu-ibu hamil atau calon ibu hamil itu ya, yang pokoknya kalau hamil makannya harus banyak gitu. Karena kan ini makannya buat berdua gitu, makannya harus banyak gitu. Bener nggak sih statement itu, atau apa sih makanan yang harus dimakan oleh ibu hamil? Iya, betul. Jadi ketika hamil itu memang makannya harus lebih banyak. Karena ada dua manusia nih, ya, dimakan oleh dua individu, ya, sama-sama hidupnya ini, ya, ibunya sama bayinya itu sendiri. Baik gizi makro itu kayak sumber energi, nasi, roti, singkong dan sebagainya itu penting, ya, itu gizi makro. Ya, sumber energi, sumber karbohidrat, sumber lemak itu penting. Protein, apalagi protein untuk bikin otak ini tumbuh. Ya, itu butuh protein yang tinggi. Tapi di sisi lain gizi mikro juga penting. Jadi segala macam vitamin ya yang sangat esensial untuk tubuh dibutuhkan untuk pertumbuhan janin utamanya dan kesehatan ibu itu sangat dibutuhkan. Lebih-lebih yang namanya zat besi. Zat besi ini penting sekali karena dari zat besi inilah bangun yang namanya hemoglobin. Hemoglobin ini adalah ya namanya vehicle, kayak mobil atau motor yang mengantar makanan ke seluruh tubuh, sel-sel tubuh, baik itu zat gizi maupun oksigennya dibawa oleh hemoglobin. Kalau itu kurang, tentunya distribusinya akan terganggu. Jangan sampai waktu hamil itu anemi, gitu, atau kadar hemoglobinnya itu rendah gitu ya. Sisi lain namanya faktor lingkungan ini supaya terus diperbaiki, supaya waktu hamil khususnya 1000 hari pertama ini jangan sering-sering sakit ya, kecuali zat gizinya cukup, jangan sering sakit, lalu jangan ketularan penyakit dari kanan kiri, jadi lingkungannya juga harus bagus. Nah 1000 pertama itu harus dipastikan bahwa ibu-ibu ini tahu dimulainya 1000 hari pertama ini sejak konsepsi. Sejak pembuahan ini ceritanya, sejak pembuahan ini. Begitu ada pembuahan, itu berarti sudah ada proses pertumbuhan janin ini di sini. Kalau enggak dimulai dari situ, nanti terlambat. Nah, gimana setelah lahir? 9 bulan lahir nih, terus harus diteruskan nih sampai bayinya umur 2 tahun. Jadi 2 tahun plus 9 bulan itu persis 1000 hari. Makanya 1000 hari pertama ini teramat sangat penting. Satu, kenapa? Dalam 1000 hari pertama, terutama pada waktu kehamilan, di situ yang namanya organ-organ tubuh sedang dibentuk, terutama yang namanya otak. Otak ini paling cepat adalah pada waktu kehamilan, terutama trimester 2, trimester 3. Sampai nanti lahir 6 bulan, itu sudah tercapai 80% pertumbuhan otak. Artinya sel-sel otak ini dibangun dan dibentuk itu dalam kurun waktu 9 bulan plus 6 bulan pertama. Kalau itu gagal, itu artinya 80% dari assembling otak ini kurang beres nih. Lebih baik dari hari pertama janin itu dibuahi, ibu hamil itu sudah mempersiapkan ya bagaimana nih harus ngasih makan yang bernutrisi, yang nutrisinya lengkap supaya ini dapat mencegah stunting. Iya. Jangan ibu hamil saja loh. Calon ibu hamil juga ya, Pak? Suaminya. Oh iyalah suaminya. Coba tadi coba ini kalau pasangan usia subur baru jadi manten, cekcok terus. Gimana caranya ibu hamil dapat makanan yang bagus? Ya, kalaupun ada mungkin nggak bisa masuk, ya, karena lingkungannya kurang nyaman, kurang memadai. Jadi dukungan suami dan keluarga itu juga teramat sangat penting. Intinya apa? Harus jadi suami siaga. Itu suami siaga itu harus siaga sejak ini tadi sebelum coba-coba ingin anak nih, ya. Oh, saya bisa mau nikah. Oh, dari sekarang saya harus siap-siap menyiapkan nanti apa yang harus diberikan untuk anaknya, untuk ibunya. Ya, harus disiapin tuh. Oke, untuk Pak Budi,
peran apa sih dari Pemda DIY ini untuk mencegah angka stunting di Yogyakarta? Apakah ada koordinasi yang terjalin dengan BKKBN? Koordinasi apa nih yang dilakukan? Jadi kami mengkoordinasikan tidak hanya dengan BKKBN ya, tetapi lintas sektor ya. Karena menangani stunting ini tidak hanya bisa dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan BKKBN, tapi multisektor harus turun. Jadi dinas-dinas terkait, kemudian tidak hanya pada multisektor, tapi di luar itu multi helix harus disertakan. Jadi masyarakat, akademisi, kemudian pembisnis dan sebagainya, organisasi-organisasi sosial harus sama-sama bekerja. Karena Pemda ini tidak bisa apa-apa tanpa peran serta masyarakat untuk terlibat dalam penanganan ini. Jadi kami sangat berharap peran serta masyarakat itu bersama-sama untuk menangani stunting ini. Itu akan hasilnya akan lebih maksimal. Memang stunting ini bisa juga dampak dari kemiskinan ya, tapi kemiskinan ini kan juga perlu kita atasi. Misalnya dengan inclusion dan exclusion error-nya harus kita selesaikan. Kemudian ada beberapa permasalahan, katakanlah bagaimana dengan tingkat hidup layak mereka. Jadi penetapan kabupaten kota dengan standar hidup layak, kemudian yang terkait dengan bagaimana standar harga belanja barang dan jasa yang harus kita serasikan dengan garis kemiskinan, itu kan penting. Sampai kita akan kembali, jangan kemana-mana, NetJogja Special Talk Show akan kembali usai jeda.